Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Seperti biasa, saya baru selesai olahraga. Ya, saya mencoba untuk mengomentari sebuah pernyataan seorang mualaf yang berkata bahwa dia kepanasan emosi ketika dia memasuki sebuah daerah. Banyak orang murtad, banyak gereja. Kata dia ini toleransi kebablasan. Ini video. Teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kalau gereja-gereja ini ada mulai kapan sih? Mulai Pak Ahmad lahir udah ada ya? Udah ada. Sebanyak ini? Sebanyak ini. Memang sudah mulai lahir sudah banyak? Udah banyak. Kalau yang gereja-gereja yang gede itu baru atau? Itu baru. Yang gereja kerasulan baru? Kerasulan baru. Orang persakat baru. Kalau yang baru di nggak gini. Maaf, Pak Ahmad sekarang umur berapa? Umur 48. Seingat Pak Ahmad, mulai Pak Ahmad lahir itu yang gereja baru berapa sih ini? Tiga ya? Tiga. Nah, jadi saudara, kurun waktu 48 tahun itu, atau mungkin di atasnya itu udah ada gereja, 3 gereja Ya. Coba diingat lagi, bener 3? Bener. Jadi yang lama-lama, rata-rata semua lama? Lama. Kalau di total kira-kira berapa sih Pak Ahmad gerejanya antara Sindang Jaya sama tadi mana? Ada di Ciranjang. Sini aja tadi saya hitung ya. Ada 12. Di sini 10. 12 ada. Yang di sana 12. 12. Sekitar 24 berarti ya. Ya. Itu yang mungkin kelihatan itu ya. Kelihatan ya. Yang nggak kelihatan ya mungkin bisa lebih. Jauh lebih. Bisa lebih. Ada rumah yang dibuat gereja ada. Oh, belum termasuk gereja rumahnya, saudara. Belum termasuk gereja rumahnya. Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Gak ada. Anjengan di sini? Gak ada. Kiai di sini? Gak ada. Ustadz di sini? Gak ada. Saudara catat ya. Ini adalah toleransi overdosis. Ya, catat. Ini adalah toleransi overdosis yang diberikan umat Islam. Ya sahabat, sepertinya mualaf ini tidak pernah keliling Indonesia. Dia tidak pernah ke daerah-daerah mayoritas Kristen. Di Tanah Toba sana, Tanah Batak sana, di beberapa daerah dulu mayoritas Kristen, bahkan bisa dibilang 100% sahabat. Ketika masuknya transmigrasi dan para pendatang-pendatang yang beragama Muslim, maka masjid pun semakin banyak, orang Muslim pun semakin bertambah jumlahnya di daerah tersebut, bukan karena adanya orang-orang mualaf. Sama kejadiannya seperti di Amerika dan di Eropa. Banyak Muslim berkuar-kuar, Amerika dan Eropa sudah mayoritas Muslim. Nah, ini kan pernyataan yang sangat bohong sekali sahabat. Mereka tidak tahu bahwa ada jutaan imigran yang ditampung oleh orang Eropa maupun Amerika yang ada di sana. Otomatis jumlah Muslim di sana pasti bertambah dong, karena adanya imigran. Demikian juga di sebuah daerah. Nah, di tempat seorang mualaf ini, yang dia survei ini, yang membuat dia marah-marah ini, menurut dia kabarnya orang daerah tersebut banyak orang murtad atau keluar dari agama Islam. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Itu murtad dalam bahasa Arab ya, keluar dari agama Islam. Jadi di daerah itu banyak katanya orang yang keluar dari agama Islam. Yang disalahkan seharusnya bukan gereja. Kalau Pak Mualaf, seharusnya yang Anda salahkan bukan gereja tutup atau orang Kristen yang handuk atau orang Kristen yang harus ada persekusi. Tetapi bertanyalah kepada ustaz-ustaz, kepada jemaah ataupun para pendakwa-pendakwa, ada apa? Kenapa orang bisa murtad di daerah itu? Dan jumlahnya menurut yang Anda sampaikan tidak sedikit, karena jumlah gereja di sana sungguh
luar biasa banyak menurut Anda gitu ya. Yang harus Anda cek itu kenapa? Apakah di sana ada radikalisme? Apakah di sana ada dakwa-dakwa intoleransi? Itu kan harus diselidiki, sahabat. Karena saya harus katakan, Muslim yang intoleransi sama yang toleransi, lebih banyak yang suka toleransi, hidup damai dan berdemokrasi. Ketika Muslim ingin hidup damai, ingin hidup toleransi dan ingin hidup penuh kasih, otomatis dia mencari ajaran yang penuh kasih, ajaran yang penuh damai. Ketika ada ustadz yang berdakwah intoleransi, otomatis jemaat nggak setuju. Jangan salahkan dong gereja, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan orang Kristen. Kenapa Anda marahnya kepada orang Kristen? Kenapa Anda marahnya kepada gereja? Sungguh aneh Anda ini. Seharusnya yang Anda survei, Anda cek itu bagaimana keadaan saudara seiman Anda. Itu yang harus Anda cek. Contoh seperti saya katakan tadi, di daerah saya, di daerah beberapa daerah seperti Nias, Batak, Sulawesi, Papua gitu kan, banyak orang transmigrasi, orang-orang daerah yang Muslim bertransmigrasi ke daerah tersebut. Mereka bangun masjid, adakah dibakar? Nggak ada kan? Tidak dibakar masjidnya, dibiarkan, bahkan jumlahnya juga makin bertambah-tambah. Bahkan puji Tuhan ada beberapa mereka yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Di tanah Batak itu ada beberapa orang yang saya jumpai ya, orang Makassar dan beberapa orang Madura dan orang Sunda yang akhirnya keluar dari agama Islam, murtad ketika bertransmigrasi masuk di daerah Kristen. Akhirnya dia murtad, keluar dari Islam masuk Kristen karena mereka senang gitu ya. Karena mereka melihat bagaimana di sana mereka diterima, masjid tidak dibakari, tidak dirusak, mereka pengajian jam berapapun tidak dipersekusi gitu ya. Berbeda jika kita coba saja bangun gereja di Aceh sana lah, di Banda Aceh, coba, atau di Padang, di Sumbar sana, di Bukit Tinggi itu, bangun gereja di situ, apa yang terjadi? Coba bangun masjid di Siantar, bangun masjid di Manado, bangun masjid di Toba, di Danau Toba, saya jamin tidak akan dipersekusi. Nah, itu perbandingan paling simpel loh sahabat, perbandingan paling simpel. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Mualaf, jangan kepanasan dong. Mari cek batin Anda, cek keislaman. Ayo Pak Mualaf, jangan kepanasan dong. Jangan Anda emosi ya. Sekarang cek bagaimana keadaan teman seiman Anda. Jangan hanya taunya menyalahkan Kristen. Kenapa orang bisa murtad, bisa berbondong-bondong murtad? Itu kan sebuah pertanyaan besar. Kalau mereka menemukan damai dan kasih, kan tidak boleh juga ada pemaksaan. Tidak boleh dipaksa orang setelah dewasa itu memilih keyakinannya masing-masing. Itu diberikan kebebasan oleh negara loh Pak Mualaf. Oke Pak Mualaf, Tuhan berkati. Shalom.